Baik Mas Agung, nih terkait konten akan juga banyak bermunculan televisi digital nantinya gitu kan. Nah ini bagaimana nih pengawasan dari KPI Pusat sendiri untuk mengawasi konten-konten yang akan diproduksi oleh TV-TV digital? Iya, kalau sekarang aja KPI itu mengawasi 18 TV berjaringan. Satu TV diawasi oleh 4 orang. Jadi mereka kerja shift selama tiap-tiap 6 jam ya. Satu orang 6 jam. Jadi kalau 4 orang itu 24 jam. Dipantau terus. Jadi kalau pemirsa Inspira main ke KPI Pusat itu di lantai 3 itu penuh banget orang ngawasin TV. Jadi dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kalau teman-teman datang jam 2 pagi pun pasti disediain kopi, ngeliat tuh pasti ada yang kerja. Nah coba kalau ada 100 TV gimana? Jadi 100 dikali 4, 400. Wah kita bisa pindah gedung dong. Nah ini yang kita harus cari solusinya. Solusinya adalah, ini kan zaman sekarang itu zamannya high tech kata orang ya. Teknologi tinggi, kemudian ada istilah artificial intelligence, ya AI. Jadi kami sekarang sedang riset, ya ada yang teman ke Amerika, ada yang ke Swiss, untuk kemudian kita tuh memiliki teknologi, ya, yang memungkinkan tanpa manusia dapat memantau sekian banyak TV itu. Nah ini yang kita sedang coba cari. Ya dari 2 negara itu sudah kasih beberapa pilihan dan memang budgetnya sangat mahal. Ya ke depan itu memang kami tetap akan mempertahankan sumber daya manusia yang ada, sekaligus ditambah dengan teknologi. Ya untuk memantau sisanya yang sangat banyak ini. Nah sehingga kami berharap kombinasi ini akan dapat membantu KPI dalam mengawasi semua televisi. Karena tujuan pengawasan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa lewat tayangan-tayangan yang memang berkualitas. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait media sosial yang tadi lihat singgung nih Mas Agung. Memang KPI tidak mengawasi konten-konten di media sosial, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa konten-konten di media sosial itu menjadi saingan nih, bukan saingan ya. Kita di televisi itu harus seperti apa nih Mas Agung menyikapinya? Iya, mau nggak mau kan itu ya pasti bersaing karena media baru seperti YouTube misalnya YouTube. Itu juga menerima iklan. Ya sama seperti Inspira kan menerima iklan. Nah, cuman yang membedakan itu adalah gini. Orang buat konten di YouTube itu tidak mahal. Ya misalnya buat podcast cukup dengan handphone ya. Lalu kemudian bisa viral, kemudian yang subscribe-nya banyak banget. Itu udah jadi bisa endorse banyak produk. Bahkan di luar endorse itu iklan dari YouTube juga udah bisa makan. Coba TV, gedung, terus tenaga kerjanya banyak banget nih. Biaya produksinya luar biasa tuh. Saya lihat kameranya aja ada lebih dari 2 ya. Jadi ya biaya produksinya tuh mahal. Nah sementara sekarang nih orang tuh kalangan milenial tuh beralih ke YouTube, umpamanya atau media baru. Nah ini yang harus diantisipasi oleh media konvensional seperti Inspira. Jadi bagaimana kemudian media-media ini membuat konten yang biaya produksinya ditekan, tapi bisa menghasilkan rating yang tinggi. Itu satu. Yang kedua, ya mau nggak mau Inspira juga masuk juga nanti ke media baru. Misalnya ya acara kita ini mungkin juga bisa ditayangkan di media baru. Ya mungkin juga nanti menghasilkan subscriber yang banyak. Nah ini memang tantangan luar biasa. Kalau TV berlangganan di kota-kota besar ya, itu sudah selesai. Udah selesai, artinya ada TV streaming, orang tuh sekarang kalau berlangganan TV kabel, dia itu cuma ingin membeli data untuk wifi di rumah. Nah ini pengalaman saya pribadi dan saya yakin juga
teman-teman di kota-kota besar gitu juga. Nah, dengan adanya WiFi, kita bisa tuh kemudian berlangganan TV streaming yang jauh lebih murah daripada berlangganan TV kabel. Dan kenapa saya bilang selesai ya, kalau tidak ada inovasi dari TV kabel, lama-lama dia dihabisi oleh TV streaming. Orang berlangganan TV streaming semua. Nah, ini yang harus kemudian kita saling kreativitas ditingkatkan. Kalau bahasa pengusaha memaksimalkan profit atau laba sebesar-besarnya. Nah, itu dia. Itu dia ya. Iya. Biaya produksi ditekan, tapi bagaimana caranya kontennya viral. Iya, tapi kalau biaya produksi ditekan tuh bukan berarti karyawannya digaji UMR, ini harus besar. Itu yang harus digarisbawahi ya Mas Agung ya. Pada sedang. Baik Mas Agung, ini terakhir nih. Pengawasan dari KPI Pusat sendiri untuk implementasi ini 2 November 2022 seperti apa menjelang ASO ini? Ya, kami terus berkoordinasi dengan Kominfo. Kami juga sekarang sedang membuat aplikasi database yang mengkaitkan antara data lembaga penyiaran dengan database dari BPS. Nah, kami berharap kemudian TV-TV yang bersiaran di digital itu melihat realitas yang ada. Bahwa ketika mereka bersiaran di daerah tertentu, mereka harus melihat demografi di wilayah itu. Umpamanya lebih banyak perempuan, ya, kemudian lebih banyak kelas menengah, maka tayangannya harus disesuaikan. Nah, itu yang jangan sampai kemudian realitas demografinya itu X TV siaran Y, nanti nggak ditonton. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik, nggak ditonton, malah nggak ada rating. Wah, jadi kita ini menjembatani agar kemudian pengusaha-pengusaha yang ingin membuat TV digital itu sedikit terbantu dengan data kita. Nah, ini yang kita sedang buat, ya, sehingga proses transisinya ke arah digital bisa lebih sukses. Baik menguntungkan masyarakat maupun juga menguntungkan pihak industri. Baik, terakhir kali ini pesan dari Mas Agung sebagai Ketua KPI kepada masyarakat menjelang ASO ini seperti apa? Yang pertama, untuk masyarakat cek TV Anda. Jadi kalau TV teman-teman sudah digital tuh ada tandanya, biasanya ada tulisan DVB-T. Nah, karena tidak semua TV flat itu udah digital, ya. Jadi dicek deh TV. Jadi kalau sudah TV-nya digital, udah oke. Sip. Yang kedua, kalau TV-nya masih analog, segera lengkapi TV Anda dengan set-top box. Ya, kalau enggak, ya tukar tambah. Karena tukar tambah katanya lebih menguntungkan karena daya pakainya lebih lama. Kalau set-top box takutnya nggak lama. Kalau TV lebih lama. Tapi terserah kepada masyarakat, yang penting siapkan diri kita untuk menerima siaran digital. Gitu. Baik, terima kasih Mas Agung atas waktunya sudah mampir ke Studio Inspira TV. Baik pemirsa, sekian perbincangan saya bersama Mas Agung Supriyo, Ketua KPI Pusat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan memang analog switch off ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Dari pemerintah, dari masyarakat, kemudian juga dari lembaga-lembaga penyiaran. Semoga analog switch off segera berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya, untuk kemajuan penyiaran televisi di Indonesia. Baik, saya Lia Malia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.